Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Sutarmo Tarmo Channel. Merupakan salah satu channel video pembelajaran matematika. Nah, dalam kesempatan kali ini akan saya tampilkan tentang sudut luar segitiga. Nah, selamat mengamati video ini. Nah, video ini karena video pembelajaran tentunya dilengkapi dengan teori, kemudian contoh, dan bagi Anda yang sudah mengamati kemudian ingin mencoba latihan, juga di sini disediakan soal latihan yaitu di akhir video ya. Baiklah, selamat mengamati, dan bagi yang baru bergabung ya silahkan untuk like maupun juga subscribe. Ya, terima kasih. Sudut luar segitiga ya. Nah, perhatikan gambar. Ada segitiga ABC. Nah, sebut saja ini ukurannya adalah A derajat, B derajat, dan C derajat. Oke. Nah, jika salah satu sisi segitiga kita perpanjang di kedua ujungnya, ya, salah satu sisi dari segitiga, bisa sisi AB, bisa sisi AC ataupun BC, diperpanjang ya di kedua ujungnya. Nah, ini ya, diperpanjang, misalnya ini sisi AC yang kita perpanjang. Nah, sehingga akan terbentuk yaitu yang dinamakan dengan sudut luar segitiga. Yaitu ini nih, sudut luar segitiga ya. Kita sebut dulu nih misalnya D sampai sini E misalnya ya. Nah, ini sudut luar segitiga nih, yaitu sudut BAD dan BCE. BAD ini sudut luar segitiga. Dan juga sudut BCE ini ya, sudut luar segitiga. Nah, kalau yang A derajat, B derajat, C derajat itu sudut dalam ya, dalam segitiga. Oke, baik, akan kita cari tahu hubungan sudut luar dengan sudut dalam. Kita ambil aja misalnya yang sudut BAD ini ya. Nah, kalau kita cermati di sini bahwa sudut BAD yaitu ini, kalau ditambah dengan A derajat adalah 180 derajat. Alasannya apa? Saling berpelurus, karena ini kan DAC ini kan garis lurus. Berarti sudutnya 180 derajat, sehingga sudut BAD ditambah sudut A ini yaitu 180 derajat. Nah, dari sini bisa kita modif ya, yaitu bahwa sudut BAD adalah sama dengan 180 derajat, ini kemari jadi dikurang A derajat. Nah, ini menjadi pernyataan pertama. Nah, kemudian pernyataan yang keduanya, nah kita sudah sama-sama tahu di video tutorial sebelumnya sudah ada, bahwa kalau sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, yaitu jumlah sudut dalam segitiga, adalah sama dengan 180 derajat. Ya, ini ada di video tutorial sebelumnya. Nah, ini pun pernyataan kedua kita modif ya. Karena di sini ada yang nomor 1 ada dikurang A derajat, maka ini kita modif menjadi apa? Ya, usahakan A derajat sama dengan ya gitu ya. Jadi A derajat sama dengan 180 derajat. Ini dikurang, ini juga kurang ya. Jadi 180 derajat dikurangi B derajat dikurangi C derajat. Nah, ini pernyataan yang kedua. Ya. Nah, akan kita substitusikan ya. Jadi dari dua pernyataan di atas, kalau pernyataan yang kedua ini kita substitusikan ke satu, ya, jadi ini kan nomor 2 A derajat adalah ini. Nah, di sini nomor 1 ada dikurang A derajat, maka yang dikurang A derajat ini kita gantikan, kita substitusikan ini. Sehingga menjadi apa? Ya, ini yang nomor 1 tadi ya. Nah, A-nya digantikan dengan apa? Pernyataan nomor 2. Karena nomor 2 ini diketahui bahwa A derajat adalah 180 derajat dikurangi B derajat dikurangi C derajat. Oke, seperti ini. Jadi A-nya sudah nggak ada. Jadi 180 derajat dikurangi 180 derajat dikurangi B derajat dikurangi C derajat. Ini ya, dari sini ya. Nah, kita bisa buka kurung di sini. Nah,
Kalau dikurang seperti ini hati-hati ya, hati-hati. Anggap ada angka 1 di sini, sehingga ini menjadi min 1 gitu ya. Nah, jadi BAD, sudut BAD sama dengan 180 derajat. Nah, ini ya, min 1 kalikan plus 180 derajat. Menjadi min, ya kan, min kali plus min. Nah, kemudian ini, min 1, anggap aja ada min 1 di sini, dikali dengan min B, itu menjadi plus. Ya, hati-hati kalau dikurang seperti ini ya. Min 1 dikali min C, itu jadi plus C. Ya, jadi kalau dikurang hati-hati, anggap ada min 1. Nah, di dalam membuka kurung ini gunakan sifat distributif ya. Jadi ini kali sini, ya, min 1 kali ini, min 1 kali sini, min 1 kali sini. Oke? Nah, di sini 180 derajat dikurangi 180 derajat, berarti habis ya, 0. Jadi yang ada apa? Sudut BAD akan sama dengan apa? B derajat ditambah C derajat. Oke, BAD mana ini BAD? Nah, ternyata bahwa sudut BAD itu adalah akan sama dengan apa? Sudut ini tambah sini. Nah, gitu ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa ya, BAD itu sudut luar suatu segitiga. Ternyata akan sama dengan ya jumlah dua sudut dalam yang tidak bersisian. Nah, jadi sudut dalamnya di sini ada A, ada B, ada C. Kalau sudut BAD itu sudut luar, maka sudut A-nya itu dinamakan sudut dalam yang bersisian dengan sudut luar BAD. Nah, adapun sudut yang B dan C itu tidak bersisian. Nah, kalau begitu kita juga bisa menentukan berapakah besar sudut BCE, yaitu sudut luar yang ini. Nah, yang bersisian dengan ini apa? Yaitu C. Oh, berarti BCE tentunya akan sama dengan A derajat ditambah B derajat. Begitu ya. Ini dari kesimpulan ini. Oke. Nah, tentunya kita lihat contoh-contohnya. Nah, contoh 1, perhatikan gambar ya, tentukan besar sudut P untuk gambar ini, kemudian gambar yang kedua tentukan nilai P. Oke, gambar pertama ini PQR, ada tanda bahwa ini sama kaki ya, panjang PQ sama dengan RQ. Nah, kita ingat sifat segitiga di video tutorial sebelumnya ada bahwa dalam segitiga yang sama kaki seperti ini, maka sudut di depan sisi yang sama itu besarnya sama, gitu ya. Oke, jawab. Segitiga PQR sama kaki ya, panjang QP sama dengan QR. Oke. Nah, karena QP itu adalah sisi di hadapan sudut R dan QR sisi di hadapan sudut P, karena QP sama dengan QR, maka sudut R sama dengan sudut P, gitu ya. Ini dari sifat segitiga sama kaki. Oke. Nah, jumlah sudut luar segitiga adalah, nah ini ya yang tadi, bahwa sudut RQS itu 112. Ini adalah sudut luar. Ya. Nah, bahwa besar sudut luar suatu segitiga itu akan sama dengan apa? Jumlah dua sudut dalam. Mana sudut dalamnya? Ini yang tidak bersisian. Nah, jadi 112 ini sudut luar segitiga akan sama dengan jumlah dari sudut P ditambah dengan sudut R. Ya, jadi kalimatnya bunyi jadi apa? Sudut P ditambah sudut R sama dengan 112 derajat. Jadi sudut P tambah sudut R sama dengan ini 112 derajat. Nah, kemudian sudut R sendiri besarnya akan sama dengan apa? Sama dengan sudut P. Berarti ini bisa diganti dengan sudut P supaya selesai ya, P-nya ketemu ya. Jadi sudut P ditambah sudut P. Jadinya apa? 2 sudut P sama dengan 112. Berarti sudut P 112 dibagi 2. Yaitu 56 derajat. Ya, ini 56 derajat. Nah, tentunya sudut R juga 56 derajat. Ya kan? Kan ini tambah sini sama dengan sini. Ini harus sama dengan sini. Karena apa? Segitiga sama kaki. Oke, yang A selesai sudah. Kemudian gambar yang B, tentukan nilai P. Ya. Nah, ini 5P itu sudut luar segitiga. Nah, kemudian sudut dalam yang tidak bersisian dengan 5P adalah 48 dan 3P. Nah, kalau begitu kalimatnya bunyinya gimana?
48 ditambah 3P tentunya akan sama dengan 5P. Gitu ya. Nah, ini kemari jadi dikurang ya. Jadi 48 sama dengan 5P dikurangi 3P. 48 sama dengan 2P, jadi P sama dengan 48 dibagi 2, yaitu 24 derajat. P-nya 24 derajat. Oke, itu contoh pertama. Kita lanjut contoh ke berikutnya yang nomor 2. Perhatikan gambar. Jika besar sudut A adalah ini, besar sudut ACB adalah ini, ya. Tentukan nilai X dan besar sudut ABC. Oke, lihat gambarnya dulu seperti apa. Nah, ini ada sudut BAD, ini sudut luar segitiga, ya kan? Oke. Nah, jawab. Diketahui sudut ABC adalah X tambah 27. Ini ya. Dan sudut ACB adalah 3X dikurangi 12. ABC. Oh, berarti di sini X tambah 27 yang ini ya. Nah, kemudian di sini ACB adalah 3X min 12. Berarti ini apa? Sudut dalam, sudut dalam. Nah, sudut luarnya ini. Ya, berarti sudut dalam kalau ditambahkan sama dengan dua sudut dalam yang tidak bersisian ini kalau ditambahkan sama dengan sudut luar. Jadi sudut ABC ini ditambah sudut ACB ini akan sama dengan 147 derajat. Gitu ya. ABC-nya kita ganti dengan apa? X tambah 27. ACB kita ganti dengan 3X min 12 sama dengan 147. Nah, kemudian di sini kalau membuka kurung seperti ini karena di sini tambah itu nggak usah repot-repot, dan lagi ini 1 di sini kan. Kalau dikali 1 kan tetap. Ini juga dikali 1 semua tetap. Jadi kalau nggak ada bilangannya ini anggap ada 1 di sini. Tapi hati-hati kalau di sini dikurang ya, seperti tadi contoh 1 ya. Kalau tambah ya langsung anggap kurungnya nggak ada, boleh ya. Jadi ini sudah katakanlah X bisa ditambah dengan 3X ya, jadi 4X. Ini 27 dikurangi 12 yaitu 15. Sama dengan 147. Ini bisa kemari. Jadi 4X sama dengan 147 dikurangi 15. Yaitu 4X sama dengan 132. Sehingga X sama dengan 132 dibagi 4. Yaitu berapa? 33 derajat. X-nya ketemu. Nah, baru kita cari apa? Besar sudut ABC ini. ABC. ABC itu apa? ABC adalah X tambah 27. Kalau begitu besar sudut ABC ya, kan X sama X ditambah 27. X-nya 33. Jadi 33 tambah 27 yaitu berapa? 60 derajat. Ya, 60 derajat di sini. Nah, kalau mau mencari sudut ACB ya tinggal 147 dikurangi 60 derajat. Ya. Oke. Kemudian contoh 3. Perhatikan gambar berikut, sudut SQR ini, sudut PRT ini, dan sudut QPR 25, maka besar sudut PQR. Ya, oke. Ini gambarnya. Ya. Nah, diketahui sudut SQR 3X min 12, sudut PRT X tambah 17, dan sudut ini QPR 25 derajat. Oke, nah kita masukkan aja dalam gambar ini biar lebih lengkap ya. Sudut SQR 3X min 12 ya, masukkan sini. Terus sudut PRT mana? PRT X tambah 17 di sini ya, X tambah 17. Nah, oke. Kita mau mencari besar sudut PQR. PQR. Oh, berarti ini yang mau kita cari ya. Nah, ini tentunya kita harus cari dulu X-nya. Ya. Yang kita punya adalah apa? Kalau sudut luar ini akan sama dengan apa? 25 tambah sini. Ini nggak tahu, mau kita cari. Ya kan? Nah, begitu pula nih. Kalau sudut luar yang ini tentunya apa? Yaitu yang tidak bersisian adalah 25 dengan ini. Ya. Nah, cuman ini bisa dicari dari mana? Yaitu 180 derajat sudut lurus dikurangi ini. Ya, berarti itu bisa kita gunakan ya. Jadi sudut PRQ, sudut ini bisa kita
cari dulu ya, yaitu dengan menggunakan sudut saling berlurus ya, yaitu 180 derajat dikurangi X tambah 17. Hati-hati karena ini dikurang ya, jangan main hapus saja kurungnya. Kalau tambah boleh ya. Jadi kalau dikurang di sini anggap ada 1 di sini. Jadi 180 derajat ini min 1 kali X. Jadi min X gitu ya. Ini min 1 kali plus 17. Jadi min 17. Sehingga sudut BRQ sama dengan 180 derajat. Ini ya, min 1 kali X min X. Min 1 kali plus 17 min 17. Ya, 180 derajat dikurangi 17 bisa ya. Jadi 180 derajat kurangi 17 kan 163. Jadi sudut BRQ adalah 163 derajat dikurangi X. Nah, ini kita simpan dulu. Karena kita harus cari dulu X-nya. Ya. Oke, ini kita simpan dulu di sini ya. Oke, nah kemudian yang berikutnya bahwa sudut luar yang kita di sini ada walaupun masih dalam bentuk X yaitu sudut SQR, SQR itu akan sama dengan apa? Sudut PRQ ya, PRQ sudut dalam ya ditambah yang tidak bersisian ini ya. Jadi sudut PRQ ini ditambah dengan sudut QPRI. Jadi ini sama dengan ini tambah sini gitu ya. Oke, SQR-nya kita ganti dengan 3X min 12. Kemudian tadi PRQ-nya sudah dicari tadi yaitu 160 derajat, 163 derajat dikurangi X. Ya, ditambah 25. Karena apa? Ini tambah sini. Oke? Ya. Nah, ini ada kurung tapi di sini nggak ada angka, berarti sudah hapus begitu aja boleh ya. Sehingga menjadi apa? 3X ini tetap, ini kemarin jadi tambah. Ini 163 tambah 25, nah 12 kemarin jadi tambah. Ini 3X tambah 1X yaitu 4X. 4X 163 tambah 25 tambah 12 hasilnya berapa? 200. Sehingga X sama dengan 200 dibagi 4 yaitu 50 derajat. X-nya ketemu. Nah setelah X-nya ketemu kita bisa mencari yang lain-lain ini tentunya ya. Oke. Nah kita coba cari dulu yaitu sudut PRQ ya. Kalau langsung yang ini ya tentunya belum bisa ya. Mesti harus kita cari dulu yang lain-lain ini ya. PRQ mana PRQ adalah 163 dikurangi X ya kan. X-nya 50. Berarti 163 derajat dikurangi 50 113 derajat. Ini 113 derajat. Ya kan? Nah, tentunya kita bisa menggunakan berbagai macam cara untuk mencari sudut PQR. Kalau menggunakan jumlah sudut segitiga boleh ya. Kalau jumlah sudut segitiga berarti 25 derajat ditambah ini 113 derajat ditambah sudut PQR sama dengan 180 derajat. Atau 180 derajat sama dengan dikurangi gitu ya. Sudut PQR adalah 180 derajat dikurangi ini dan ini. Gitu ya. 25 dan 113. Ini tambah ya. Oke, berarti ini menggunakan jumlah sudut dalam segitiga. Yaitu 180 derajat dikurangi 138 derajat. Yaitu 42 derajat. Boleh juga kita mencarinya, kita ini cari dulu yang ini. Sama saja. Ini kalau X-nya diganti dengan 50, 3 kali 50. 150. Ya kan? 150 dikurangi 12 138 ya. Nah sudut PQR dengan 138 saling berkelurus berarti PQR sama dengan 180 dikurangi 138 yaitu 42 sama hasilnya ya. Menggunakan ini boleh, ini sudut luar dan ini dengan ini sudut dalam, tambahkan hasilnya sama dengan ini 50 tambah 17, 67 ya kan, 67 nih, ini 67. Berarti 25 ditambah PQR sama dengan 67. Berarti PQR sama dengan 67 dikurangi 25, 42 juga ya. Dari mana saja kita bisa menentukannya, asal TV hasilnya sama. Oke. Kemudian contoh 4, wah nggak ada angkanya ya, makin seru ini contohnya ini ya. Perhatikan gambar, tentukan nilai dari A tambah B tambah C. Jadi A tambah B tambah C, tidak ada angka ya. Oke, nah tentunya kita
yang sudah kita miliki adalah jumlah sudut dalam segitiga, ya kan? Nah, kita tentukan dulu sudut dalam segitiga ya. Yang sudut ini kan ini garis lurus. Berarti sudut yang di sini tentunya apa? 180 derajat dikurangi A yang ini nih ya. Nih. Nah, kemudian yang sini ini garis lurus, berarti ini adalah apa? 180 derajat dikurangi B yang ini, ya kan? Nah, kemudian yang di sini ini garis lurus, berarti sudut ini tentunya apa? 180 derajat dikurangi C, ya. Nah, ketiga sudut dalam ini kan sudut dalam segitiga. Kalau dijumlah sama dengan berapa? 180 derajat, ya. Jumlah ketiga sudut dalam adalah 180. Sudut dalam segitiga jumlahnya 180. Ya udah kita tambahkan ini, ya kan? Ditambah ini, oke? Sama dengan 180 derajat. Ini kan 180 derajat, ini tambah 180 derajat, tambah lagi 180 derajat. Berapa tuh? 540 derajat, ya kan? 540 derajat, ini dikurang A, ini dikurang B tetap, ini dikurang C tetap. Sama dengan 180 derajat. Nah, ini dengan ini kan berkawan. Bolehlah ini yang pindah kemari. Ya, ini pindah ke sini. Jadi 540 derajat dikurangi 180 derajat. Nah, ini A di sini min kembali jadi plus. B ke sini jadi plus, C ke sini jadi plus. Ya kan? Nah, ini kalau dikurangi berapa nih? 540 derajat dikurangi 180 derajat tentunya berapa? 360 derajat. Nah, 360 derajat sama dengan A tambah B tambah C. Nah, ini yang kita cari. Oh, jadi kesimpulannya apa? Ternyata bahwa ketiga sudut luar, ya kan? Ini sudut luar semua nih. Ketiganya ini kalau ditambah adalah sama dengan 360 derajat. Ini menjadi rumus, ya. Jadi nilai dari A tambah B tambah C sama dengan 360 derajat. Ini sudut luar A-nya ya, sudut B ini juga sudut luar, sudut C-nya juga sudut luar. Ini rumus. Oke. Ya, itu contohnya 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian latihan, ya kan. Nah, silakan bagi Anda yang mau mencoba, ya silakan dicoba. Ya, jadi nomor 1 perhatikan gambar, ini ada segitiga ABC sama kaki, ini sudut luar 1, 3, 6. Tentukan besar sudut ABC. Kemudian nomor 2 perhatikan gambar, tentukan besar sudut ACB, ACB. Nah, ini sudut luar, ya kan, ini juga sudut luar. Nah, ini kan bisa dicari. Ini bisa dicari. Kemudian baru cari ini. Mau menggunakan jumlah sudut segitiga boleh, ya kan? Nah, itu latihan nomor 2. Kemudian nomor 3. Ya, ini A sudut luar, B sudut luar, C sudut luar. Ya, perbandingannya adalah 3:4:5. Tentukan besar masing-masing sudut, yaitu sudut 1 yang sudut dalamnya, ya kan? Nah, tentunya ini harus dicari dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Dari perbandingan ini dan dari jumlah. Begitu pula latihan 4. Ya, latihan 4. Ya. Silahkan dicoba ya. Oke, terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Tentunya mohon maaf atas segala kekilapan. Terima kasih Anda telah menyimak video ini. Mudah-mudahan menambah perbendaharaan ilmu kita dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.